Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Khairi dari Mojokerto, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Samiroto, yang terhormat Takmir Masjid Baitul Mughafar serta jamaah kajian akad pagi yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berthalabul ilmi dalam kajian akad pagi ini. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membimbing kita, menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhai oleh Allah, yaitu adinul Islam. Bapak, Ibu, jamaah kajian akad pagi yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kajian akad pagi akan disampaikan oleh Ustadz Khairi STHI MPDI, yang mana beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah Mojokerto, dengan tema lanjutan dari Solusi Langit. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi membawa rahmat dan keberkahan pada kajian akad pagi pada pagi hari ini. Selanjutnya yakni kajian akad pagi yang akan disampaikan Ustadz Khairi dengan tema Solusi Langit. Perlu diketahui untuk kegiatan akad pagi kali ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya Masjid Baitul Mughafar, ya, bisa dilihat, di subscribe sekalian untuk menambah semangat dari kegiatan Masjid Baitul Mughafar ini. Terima kasih kepada Ustadz Khairi, waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Baitul Mughafar
yang kami hormati segenap pengurus pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah, berikut juga Aisyah serta Urtum, serta segenap panitia pengajian umum Ahad pagi, ugi para hadirin para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan mbah-mbah sekalian. Enten bayin apa mboten? Yang berbahagia, dijaga, dirahmati, dan semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, sholat berjamaah. Mudah-mudahan segala keutamaan majelis ini menjadikan Allah ridha, menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, juga barokah rezeki. Seperti biasa, bukan minta umur panjang, minta umur cukupan. Nggih cukup pinten biasae? 117 sakniki diunggahno titik 119. Penting awake sehat, imane kuat, duwike akeh, amale soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kahaturaken dumateng panutan kita Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan menjadikan cinta kita kepada beliau meningkat bertambah. Dampaknya kita bersemangat mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dan dengan itu nanti kita berharap mudah-mudahan bisa diakui sebagai umat beliau, bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberi minuman telaga haud, dan yang paling kita harapkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita satu rombongan, satu barisan bersama Rasulullah, dipimpin beliau menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan panjenengan harus rela hati, berbesar hati sekaligus ridho kalau surga ini tidak hanya ditempati oleh jamaah Baitul Mughaffar, kekamban swarga. Surga juga terlalu lebar kalau hanya ditempati orang-orang Muhammadiyah. Surga terlalu lebar kalau ditempati hanya oleh orang-orang NU. Kita perlu sadar diri, kita perlu besar hati, kita bersama mukmin muslim yang lain bareng-bareng gembruduk menuju surga. Kok kowe gak setuju ngono sampean? Gembruduk ambek liyane kaya gak setuju. Padahal wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Gembruduk, bukan berkelompok-kelompok tapi gembruduk. Kasih melek. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dirahmati Allah, kita akan menyimak sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang kemudian menjadi solusi bagi umat setelah melakukan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, menjadi umat yang lebih kuat, lebih sukses, lebih berjaya. Karena kesempatan waktu kita tidak terlalu panjang, maka marilah langsung kita masuk materi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. An Al-Auza'i radhiyallahu an qala. Dari Al-Auza'i radhiyallahu an, dia berkata, khamsun kana Rasulullahi wattabi'ina lahu bi ihsanin. Ada 5 perkara, 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah, berikut juga para sahabatnya setelah mereka keluar dari Ramadan, masuk bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah. 5 perkara yang terus dilakukan sampai menjadi karakter umat Rasulullah. Khamsun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina lahu bi ihsanin. Rasulullah dan para sahabat melakukannya dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Dan dengan itu mereka menjadi umat yang disebut kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik bahkan yang pernah ada di muka bumi.
Apa itu? Luzumul jamaah, wattiba'u sunnah, wa imaratul masajid, wa qiraatul Qur'an, wa jihadu fi sabilillah. Pun apal? Nek sampean muni apal kalau tinggal mulai, berarti wis kiai kabeh. Luzumul jamaah, hal satu dari 5 hal yang dilakukan oleh Rasulullah berikut para sahabat sehingga umat Islam waktu itu sukses berjaya, tidak terbelakang, tidak kalah, tidak lemah. Pertama adalah luzumul jamaah, mereka melazimkan sholat berjamaah, dan itu 5 waktu, bukan hanya maghrib saja seperti umumnya masjid-masjid di Indonesia bagian Sidoarjo, Mojokerto. Rata-rata masjid itu rame pada waktu maghrib. Isya menyedihkan, subuh memprihatinkan, kecuali wong Baitul Mughaffar nih lho, membahagiakan. Tapi nek kula ngaji nduk Nurul Islah dateng nggih kula ngomong ngono. Ya wong Nurul Islah nih lho membahagiakan. Bu, luzumul jamaah, salat 5 waktu di masjid. Itu yang membuat umat Islam sukses berjaya. Stoddard, seorang orientalis, menulis buku yang tebal, diterjemah dalam bahasa Indonesia, banyak dibaca oleh kalangan terpelajar tahun 80-an 90-an. Dia mengatakan umat Islam tidak akan mungkin bangkit kecuali kalian akan melihat jamaah subuh mereka, umat Islam itu sama jumlahnya, sama meriahnya dengan jamaah sholat Jum'ah. Padahal ini orientalis, tapi dia ngerti, yakin. Dia menekankan jangan kalian terguncang, kaget, heran kalau umat Islam turun ke jalan berjumlah jutaan, apalagi hanya ribuan. Jutaan gak usah kaget, apalagi hanya ribuan. Kenapa? Itu bukan tanda kebangkitan. Bangkitnya umat Islam ditandai dengan semaraknya, ramenya masjid di waktu subuh. Bagaimana keadaannya? Apakah masjid-masjid di waktu subuh sudah semarak secara umum atau hanya sekian persen saja? Banyak di masjid-masjid sing adzan nggih tiyang niku, sing qomat nggih tiyang niku, sing imam nggih tiyang niku. Terus mantun ngoten teko jamaah loro tuwek-tuwek. Berarti 3 mewakili umat sing sak kampung jumlahe 3.000, sing teko jamaah 3. Stoddard mengatakan tidak mungkin bangkit. Karena itu berjamaah penting. Teori muluk-muluk tentang kebangkitan Islam, tentang melakukan ini dan itu, rumus yang ada diberikan oleh Rasulullah tidak dilakukan, dalam bahasa Jerman disebut percuma. Napa? Dalam bahasa Inggris gedabrus. Begitu pentingnya sholat berjamaah sampai suatu saat ada sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau ini keadaannya tidak bisa melihat, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kehilangan penglihatan. Di Madinah banyak binatang buas dan tidak selalu saya itu ke masjid ada yang mengantar. Dengan 3 alasan itu, apakah saya diberi keringanan untuk tidak berjamaah? Rasulullah mengatakan farah khisalahu. Kalau seperti itu keadaannya, berarti kamu mendapat keringanan. Abdullah bin Ummi Maktum kemudian pamit. Ternyata belum jauh dipanggil lagi, ya Abdullah bin Ummi Maktum, ta'al merineo,
Ditanya oleh Rasulullah, hal tasma'un nida'il sholah, apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat, maksudnya mendengar adzan? Karena dulu itu adzan tidak menggunakan speaker seperti sekarang, suara lawaran, suara manusia. Maka kalau masih mendengar berarti tidak terlalu jauh. Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, "Nggih Rasulullah, saya mendengar." Kata Rasulullah, "Fa'ajibhu, kalau begitu kabulkan." Artinya kamu tetap berangkat sholat berjamaah. Kok sepi? Tapi nek tiang sing teng mriki ini pun ahli-ahli jamaah. Nggih, panjenengan ini pilar kebanggaan dan harapan maju berjayanya umat Islam nggih, kados panjenengan ngeten iki. Muga-muga nular nang liya-liyane ngoten. Amin ya rabbal alamin. Luzumul jamaah, melazimkan sholat berjamaah. Kenapa kalau orang Islam itu dilihat masa kebangkitannya dari sholat jamaah subuhnya, rupanya banyak orientalis yang juga mengamati hadis Rasulullah, afqalus sholati alal munafikin, sesungguhnya ada sholat yang berat atas orang yang dalam hatinya ada penyakit munafik, yaitu sholatul isya'i wa sholatul fajri, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Itu sholat paling berat untuk orang munafik. Karena itu kalau ada orang isya berat, subuh berat, dikhawatirkan tumbuh subur sifat munafik. Kalau seandainya mereka tahu pahala besarnya keutamaan subuh dan isya, la atauhuma, mereka akan mendatangi sholat subuh, sholat isya, walau ala habwan, meskipun cara datangnya itu dengan merangkak-rangkak, berangkat sholat isya, saking pentingnya. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah, sebab itu solusi yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjadi umat muslim berjaya versi hadis adalah melazimkan sholat berjamaah supaya tumbuh jiwa berjamaah. Jadi kalau sudah sholat berjamaah mesti harus memunculkan sikap dan sifat jamaah. Apa itu? Nggih, seneng bergaul, bergabung, bahu-membahu memperjuangkan Islam bersama yang lain. Makanya ada hadis Rasulullah disampaikan, al-mu'minu, seorang mukmin, yukhalitun nas, yang dia ini mau bergaul dengan manusia. Dia mengisi lini-lini kehidupan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau dia mampu jadi ketua RT, dikei jabatan RT yang diterami, pokok mboten rebutan. Nek perlu dadi RW nggih dadi RW, nek perlu untuk memperjuangkan kebaikan jadi kepala desa nggih jadi kepala desa, lan sak piturute. Atau kalau memang bukan faknya memimpin manusia, ya mereka siap saja bergaul dengan manusia yang lain. Sekaligus paham kalau orang lain, manusia itu punya kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Al-mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yusbiru ala ma adahum. Dan mereka orang-orang yang mau bergaul ini punya sikap dan sifat sabar dengan kelemahan orang lain. Khairun, itu lebih baik, minal mu'mini, dibanding dengan seorang mukmin la yukhalitun nas, dia tidak mau bergaul dengan orang lain, malah berpikir nek aku gembul wong iki kok terkontaminasi, gak level. Itu manusia-manusia yang perlu ditobatkan, domba-domba tersesat, kurang nyunnah. Napa? Gak level aku bergaul mbek wong ngono-ngono iku.
Wala yusbiru ala ma adahum, dan dia tidak punya kekuatan kesabaran untuk bergaul dengan manusia yang lain. Itu kata Rasulullah tidak bagus. Yang bagus itu mukmin muslim bergaul. Meskipun ada resiko nek uang bergaul niku ya kena getahe pergaulan. Kadang ya ditipu, kadang digoroi, kadang duit dikemplang. Padahal ya jamaah sholat, tapi ya halo, tapi mboten tiang mriki. Harus bersabar. Sehingga kemudian kalau ini dihubungkan dengan peristiwa Ramadan, Syawal, Rasulullah mengatakan, laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu idza qata'at rahimuhu wa shalaha. Sesungguhnya bukan orang yang menyambung silaturahim itu berbaik-baik kepada orang yang baik kepadanya. Jadi nek ngapii wong apik niku belum disebut silaturahim kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Walakinnal wasilu, tapi yang dimaksud dengan orang yang menyambung silaturahim idza qata'at, kalau dia merasa diputus hubungan silaturahimnya. Wasolaha, lalu dia berusaha menyambungnya. Berarti orang yang mau menegakkan silaturahim niku butuh munso, butuh wak lampir dalam kehidupannya. Kenapa? Butuh wak lampir. Kalau panjenengan punya tetangga, punya keluarga, punya famili, panjenengan dugi Malang, panjenengan paringi apel, panjenengan dikirimi pudak pada waktu dia pulang dari Gresik, itu kata Rasulullah ya dudu iku silaturahim. Yang mana yang silaturahim? Ya nek ono pakde tau ngiris karangan sampean, karangan ibu sampean, terus kemudian terjadi persoalan, anake gak moro, sampean yo gak moro, kemudian krungu pengajian, ternyata laisal wasulu bil mukafi walakinnal wasulu idza qata'at rahimuhu wa shalaha. Orang seperti ini yang didatangi. Makanya kalau panjenengan kemarin masih menyisahkan wak lampir di kampung panjenengan, di keluarga panjenengan, berarti hari ini perlu didoleki ini. Dilis lagi. Sapa wong-wong sing pernah menorehkan luka hati. Waduh. Pernah mengemplang duit bisnis, konco sing tahu membeber rahasia atau menyebar fitnah atau menggagalkan hal-hal baik yang pernah kita rintis atau merusak nama baik panjenengan, ya justru mereka itu yang perlu didatangi untuk disambung silaturahimnya. Tapi ngeten iki gampang napa gampang? Lho pilihannya gampang mbak gampang kok dadi angel ya napa maksudnya? Kok enak ngono ya jawabannya. Lapo aku gak salah kok enak meneng-meneng aku moro rono. Ngoten, tapi niku wong gedhe, mboten tiyang mriki. Padahal Al-Qur'an mengatakan wala tastawil hasanata wala syai'at idfa billati hiya ahsan. Sungguh kalian harus bisa membedakan, harus ada sesuatu yang beda antara apa? Wala tastawil hasanata wala syai'at, antara yang baik dengan yang tidak baik. Lah orang baik bagaimana? Bagaimana orang baik? Idfa billati hiya ahsan. Walaupun dia dijahati, dia diperlakukan tidak baik, diperlakukan buruk, dimusuhi, diomong nduk ndindi, tapi dia membalas dengan kebaikan. Al-Qur'an sing ngomong ngoten niku. Ana wong ngaji kait zaman bujang sampai saniku umur 50 gak kuat nglakoni ngeten iki. Tapi mboten tiyang mriki. Ngoten niku wong ngaji ini wis suwe tapi mboten kuat nglakoni Al-Qur'an. Kaya iku lak Qur'an lho ngono. Lah Qur'an itu disampaikan kepada kita niku didamel napa? Kalau tidak untuk dilaksanakan. Ayo Bu, berbesar hati, berlebar jiwa, datangi lagi bolo konco dulur sing gak enak hati. Setuju?
Setuju nih, iya saya mbok prakteke nggih ya. Sing penting setuju rumiyin. Luzumul jamaah. Wattiba'u sunnah, yang kedua itu menegakkan sunnah. Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu dijalani. Umat Islam ini umat yang hebat. Dulu peradaban Bani Abbasiyah menyumbangkan hal besar untuk dunia. Satu sunnah saja ditegakkan, dunia merasa terbantu. Apa itu? Sunnah bertoharo atau huru satrul iman, yaitu bersuci. Karena umat Islam yang punya konsep bersuci, bebas dari najis, bebas dari hadas, ada bersuci yang versi wudhu, ada yang mandi besar, itu umat Islam. Yang lain tidak punya. Kalau puasa semua punya, sedekah semua punya. Bersuci umat Islam. Makanya negara-negara di dunia, utamanya di orang Eropa, benua Eropa, dan orang-orang yang hari ini peradabannya tinggi itu berhutang budi pada Islam. Umat Islam yang mengenalkan mereka mandi, umat Islam yang mengenalkan mereka minyak wangi, sekaligus umat Islam yang mengenalkan mereka kopi. Nah, sekarang yang banyak dikonsumsi, banyak disiarkan itu kopi nih. Perilaku bersihnya belum menjadi sunnah, Bu. Padahal penghargaan Rasulullah kepada orang yang bersuci, turun Isra Mi'raj, yang dicari itu bukan orang yang kaya dari umatnya, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan Utsman, bukan Ali, bukan paman beliau Hamzah, tapi yang dicari Bilal bin Rabah. Mana Bilal? Dicari Bilal. Begitu Bilal ketemu, ditanya oleh Rasulullah, Bilal, kamu ini punya amalan apa? Punya amalan apa kamu? Sehingga saya telah mendengar suara terompah kakimu ada di surga. Sandalmu loh, sono di surga. Jadi amalanmu apa? Yang aku ajarkan, yang kamu lakukan. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya ini dawamnya wudhu, penjaganya wudhu. Kalau saya batal, saya wudhu lagi. Dan kalau saya melakukan wudhu, sempat ada waktu luang, saya melakukan sholat tuhur. Kita mengenalnya dengan syukrul wudhu, sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudhu. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu itulah yang membuat kamu sudah ditunggu sandalmu di surga. Makanya panjenengan lek kepengin sandali sampean munggah surga, terus celuk-celuk sampean niku wudhu sing bener, terus melakukan sholat syukrul wudhu. Tapi lebih dari itu para rawuh, pemahaman kita umat Islam, wudhu menjadi wajib disebabkan sholatnya adalah wajib. Maka sesuatu yang mengarahkan kepada wajib, wudhunya menjadi wajib. Mestinya kita juga sadar ketersediaan air yang bersih dan suci yang menyediakan itu juga wajib. Nun sewu, kemana ini arahnya? Arahnya begini, umat Islam itu penyumbang peradaban, karena umat Islam yang paling bertanggung jawab merawat air. Secara fikih, kalau air itu tidak suci, ada masalah di fikih. Di mana? Misalnya, dulu pernah zaman saya kuliah, kita ikut pelatihan di PPLH. Kemudian di sana disampaikan ternyata air di Surabaya yang dialirkan ke rumah-rumah itu terdapat bakteri E. coli. Sementara bakteri E. coli itu tidaklah ada kecuali dia disebabkan oleh nun sewu tinja manusia. Berarti air ini terpapar najis karena tinja manusia itu najis. Bagaimana status fikihnya jika seseorang berwudu sementara penampung airnya tidak lebih dari 2 kula? Jadi masalah fikih. Sah apa gak wudune? Bisa mensucikan atau tidak? Oke lah, terlepas misalnya kita nggak berdebat fikih, berarti setidaknya
kita umat Islam yang mayoritas ini yang harusnya bertanggung jawab terhadap kualitas air. Niki sunnah. Sekarang peradaban air itu yang memiliki Jepang. Kok aneh? Padahal agamanya bukan Islam. Kok aneh? Teman-teman saya yang kuliah di Jepang, tetangga-tetangga, teman-teman sahabat di pengurus PDM yang pernah ke Jepang, itu saya tanya, apa yang paling berkesan tentang Jepang? Apa kata dia? Pertama, disiplinnya. Yang kedua, air gotnya sama dengan air kolam. Beningnya ini gitu. Wah, wis mirip kayak Kali Sidoarjo nggih. Padahal yang mayoritas Islam itu Indonesia. Nggih Mojokerto, nggih Sidoarjo, nggih Surabaya. Kenapa ketika kemudian berurusan dengan praktek agama yang kita sebut sebagai orang yang bersuci berurusan dengan air kok nggak sukses? Bahkan nuwun sewu, perilaku umat Islam yang kemarin-kemarin ini membuat jembatan pagar loyong di Gedek itu ditutup. Kenapa? Sebab yang dibuang bukan hanya sampah daun, tapi sudah pampers, bahkan bantal, bahkan kasur, bahkan dipan dibuang nduk kali. Kesansang teng cagake jembatan pagar loyong. Kemudian ditambah dengan patahan kayu-kayu yang sampah itu jumlahnya banyak, nyansang temeriku mendorong jembatan, cagai jembatan miring. Saniki ditulis ditutup. Jadi tiang nek biasanya niku teng Kesamben ke Jombang itu bisa lewat jembatan niku kudu mubeng rumiyin teng kota 7 kilo baru balik 7 kilo, berarti boros bahan bakar dan waktu 14 kilo. Gini ku perilakunya wong Islam dewi. Monggo niku dinikmati. Pancen sing bener ngaji niku menurut surat At-Tin nggih, watini wazaitun waturisinin. Watini wazaitun itu makanan jasmani. Baru kemudian waturisinin, Bukit Tursina itu tempat diberikannya wahyu kepada Nabi Musa. Jadi sing bener nek nurut surat At-Tin lho nggih, nurut surat At-Tin ngaji niku mangan sik baru ngaji. Cuman wong Gedek nek di model ngoten niku mangan sik terus ngaji, turu. Akhirnya dijeti hati, ya wis nyemil ae dhisik, mangane mburi-mburi. Ah monggo jenengan dahar pumpung durung dadi penceramah sampean. Wis dadi penceramah sampean dituki tok ame mboten kok berkecapan ya. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah, itu satu saja sunnah, yaitu sunnah bersuci, membuat dunia merasa berhutang budi kepada Islam. Ini belum yang lain. Saya beri contoh lagi. Kalau ini manfaatnya untuk solusi. Salah satu solusi itu kan dari wasilah. Kenapa? Dari wasilah. Niki yang mboten koncoplek, mboten kula sanjang ini. Apa itu? Ngeten para rawuh. Ada pahala. Ini sunnah nih. Dan ajaran Rasulullah. Ada pahala yang sampean cara mendapatkannya itu modal iri. Modal apa? Iri. Ini hadis diriwayatkan oleh 4 periwayat hadis, yaitu hadis Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Baihaqi. Kalau panjenengan punya kitab At-Targhib wa Tarhib ada di situ. Ini saya sarikan dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Apa itu? Sebuah hadis ya, kalau global artinya niku ngeten. Oh kalau wacana mawon nggih, kalau wacana nggih, mboten apa. Innamad dunya li arba'atin nafarin. Dunia niki sakjane hanya diberikan kepada 4 jenis orang. Das pun didhawuhipun Rasulullah, abdi razaqahullah malan wa ilman. Seorang hamba diberikan oleh Allah
Malan itu harta, wa ilman dan ilmu. Jadi enten tiyang niku soge tur pinter. Napa? Soge tur pinter. Fahuwa yattaqi fi rabbahu, dan dia bertakwa kepada Robnya, yaitu bertakwa pada Allah. Wa yasilu fihi rahima, dan dia menyambung silaturahim. Gelem ambek kanca ambek dulur, mboten sombong. Wa ya'lamullah fihi haqqan, dan dia tahu hak Allah atas harta. Artinya dia ini membelanjakan harta ke jalan yang baik. Wonge soge, pinter, nggih, duweke akeh, wonge ilmune cukup, ilmu agamane. Jadi nggak ada duit niku digawe bangun masjid, gawe ngumrohno wong. Digawe nyumbang TPQ, nyumbang guru-guru, ngirimi lazismu. Kurban ngoten niku. Gawe api-api. Kata Rasulullah, fahuwa shadiqul fahada bi afdhalil manazil, dan itu adalah level atau kelas yang paling tinggi. Nah, ini yang kedua ini yang perlu kita tahu. Kalau yang pertama ini para rawuh, mudah-mudahan kita berharap bisa berada di level itu. Wis pinter kadek soge. Kados Ustadz Adi Hidayat. Seminggu lalu halal bihalal di Umsida. Enten sing ndugi. Mboten. Tapi pirsa enten acara niku. Saya di situ, Pak, mewakili PDM. Anak dari Balong Bendo mriko nggih. Itu yang kiroa anak dari Balong Bendo, perempuan, ya jamaah kita. Nggih, kalau sering ketemu, bapaknya biasanya nyuting ngeten niki. Kemudian dia ditanya, punya hafalan berapa? 7 juz. Kali Ustadz Adi Hidayat langsung diomongi, nanti orang tuanya menghubungi saya, setiap 1 juznya 1 juta. Berarti lari niku oleh 7 juta. Kemudian regukur, saya tidak menghitung berapa jumlahnya gukur itu, tapi saya duga sekilas saya melihat panjangnya itu sekitar 12, dan itu 3 lapis, berarti 12 kali 3, pinten niku? 36. Karena ini juara dari Smamda dan juara internasional, mengharumkan nama bangsa dan nama Muhammadiyah, maka setiap orang diberi 1 juta, berarti 36 juta. Duit samonten niku kata napa gede, Bu? Ya, kata nggih. Kira-kira niru ngono rada angel napa ancen angel? Oh, angel. Kalau bisa ada di level itu bagus. Tapi kalau tidak bisa, nah kita lanjutkan hadisnya. Allah melalui lisan suci Rasulullah memberi solusi. Wa abdin, lah ini kelompok kedua. Ada lagi kelompok kedua. Seorang hamba. Razaqahullah ilman, dia ilmu agamanya cukup. Walam yarzukhu malan, tapi sayang gak tapek duwe. Lah ngeten sing model ngeten iki teng Mojokerto kata. Teng Mojokerto kata. Nek teng mriki. Lho kok tambah kuat sih. Jadi nek enten tulisan panitia kurban menetapkan harga untuk 1 ekor sapi 7 orang seharga 3.500.000. Nggih wong niku mek isok ngene tok. Aduh. Ya oprek, jane kepengin kurban tapi gak duwe. Enten tiyang ngoten niku. Lho, kok kata malih modelnya. Lelang wakaf tanah masjid 1 meter persegi 2.700.000. Wonge mek napa? Nguwasno tulisan ngono iku. Sayang rek aku gak duwe. Enten tiyang ngoten niku. Lho akeh malih nggih. Diberi oleh Rasulullah ini solusi. Ini sunnah loh. Ini berarti boleh diamalkan. Lalu apa kata Rasulullah? Walam yarzukhu malan, sayangi wong iki gak diberi harta. Fahuwa shadiqun niyat, tapi dia dengan ilmunya itu berhasil membenarkan niat. Nah, ini masang niatnya benar. Yaqulu, dia berkata, lau anna li, mbok inggih Gusti,
umpami kula nggih diparingi kados tiyang niku wau, kula nggak ada duit kados tiyang niku wau, lau annali malan, munggo aku kula nggak ada harta kados tiyang niku wau, la amiltu bi amali fulan, maka saya akan mengamalkan seperti yang dia amalkan. Kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun, maka orang ini hanya dengan berkata seperti itu, berniat iri ambek wong soge sing gelem amal, kata Rasulullah, fa ajruhu sawaun, pahala mereka sama. Halo? Makanya niki nggih, sunnahnya orang itu kalau datang ke peresmian masjid, ke peresmian sekolah, kampus dan lain sebagainya, sementara di situ ada penyumbang-penyumbang seperti teng Tulungagung niku enten Pak Trimo ya, wakaf masjid, wakaf pom. Teng Jombang enten Pak Samsul Huda, Abah Samsul Huda, di Mojokerto ada Abah Hadi, di beberapa tempat. Niku sunahnya nek panjenengan ketika ada peresmian sampean ngomong kados tiyang niku wau, pun gesusu mule mek teko ngitung jajan dadakno. Jajane apa rek? Waduh wingko nek iki nggak ada nyeliliti iki ngono barang komentari. Terus mantun ngoten melok tepuk tangan terus bubar lho. Eman. Apa kata Rasulullah? Eman nek ngono niku. Ngomong, diamlah di situ. Kalau perlu pegang itu masjidnya. Terus berkatalah, ya Allah pancen sing soge Pak Trimo. Lah munggo kula soge kaya Pak Trimo, kula nggih bangun masjid kados yang niki. Kata Rasulullah, fa ajruhu sawaun, pahalanya sama. Jadi sing enak sinten? Pak Trimo napa sampean? Sampean. Pada waktu itu loh pada waktu itu enak sampean wis gak ditagih galangan. Ya, gak ngetono duit teko ATM. Mek modal iri tok oleh pahala sama. Tapi monggo sampean dikongkon milih, sampean tetep dadi ngono apa dadi Pak Trimo? Oh, nggih cocok padha nek ngoten. Berarti sehat nggih. Sehat pikir maksudnya ya. Masya Allah. Hadirin para rawuh, ini nanti bisa panjenengan jadikan wasilah. Begitu di akhirat kemanfaatannya apa? Ya sampean gemberuduk pahala sampean. Itu di totalan waktu teng yaumul hisab, apalagi nanti di mizan, wis rotok ketar-ketir nih. Waduh, apa kira pahalaku mek ngono-ngono ae. Salat di total ya munggo malaikat diaudit malaikat gurung karan bener. Allahu Akbar. Masa apa engko rek? Wingi wis rawon. Mosok pecel. Wingenane lan pecel. Pas bowe kok mangan pecel ya. Wes imame rokok Allahu Akbar. Dadi sida masak apa neh. Mane diaudit jarene malaikat mboten salat tiange Gusti. Lha apa? Anu napa rapat internal. Poso nggih ngoten, poso diaudit. Jarene malaikat tiange niku anu kok sing dipikiri buka ae. Wes esuk-esuk wis dipikir buka niku, ngerancang buka ae. Gak menikmati poso. Ngajine diaudit, anu Gusti sajane nggih sae niate, cuman waktu keceplos lombok dene ngomel-ngomel. Ngene lombok diwungkulno dalan isor jane lombok dalan ndukur cek ketok sing diomeli panitiae. Enten malih sing ngrasani ustate ngomong tok. Bu niku sunah panjenengan lakoni niku eman mboten sampean lakoni. Enten malih niki sing garai pahala sampean jumlahe kata. Dikandani napa mboten niki? Mangke niku saged damel wasilah sampean lek butuh sampean bisa gunakan. Ini kisahnya hadis riwayat Imam Nasai. Ini kisahnya Juwairiyah sholat bersama Rasulullah. Setelah itu Juwairiyah pulang lebih dulu. Istri Rasulullah ini. Kemudian Rasulullah nginceng, lapo kok mulai dhisik, ternyata berdiam lalu berzikir. Rasulullah ngaji bersama para sahabat. Terus sholat isyraq, setelah itu balik masih dilihat zikir. Terus Rasulullah nyambut damel.
Mantuk teng griya itu hadisnya menerangkan di akhir duha, berarti sekitar jam 11. Cara dihitung niku dzikir anggap ae mulai jam gansal 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti 6 jam zikire. Zikirnya 6 jam. Rasulullah kemudian mendekat, ditanya, Juwairiyah, apakah kamu melakukan ini tanpa disela-selai kegiatan lain? Tidak masak, tidak nyapu, tidak melakukan yang lain? Mboten Rasulullah. Lah apa? Saya ingin tentram hati dan banyak pahala kebaikan. Padahal ini istri Rasulullah loh, nggih. Wedi juga kena timbangan enteng. Kepengin memperberat timbangan. Kan walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallah alhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Damel ngabot-ngabotin niku ngaboti timbangan itu dengan zikir. Ternyata oleh Rasulullah diajari, Juwairiyah kamu mau tak ajari? Napa Rasulullah? Satu kalimat yang kalau ini kamu baca, maka pahalanya sama dengan zikirmu yang 6 jam tadi. Jenengan kepengin apa mboten? Zikir sekali baca, pahalanya sama dengan zikir 6 jam. Wong sakniki tiyang zikir niku budal jam 09.00, mulai jam 1. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene suwe. Thariqah melalui zikir 4 jam jarine suwe. Padahal ada satu kalimat yang kalau dibaca mengungguli 6 jam. Apa itu? Kata Rasulullah, baca olehmu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Kalau itu engkau baca, maka 6 jam zikirmu sudah setara dengan bacaan tersebut. Apa artinya? Subhanallah wa bihamdi. Zikir subhanallah dan alhamdulillah niku adada khalqi, minta supaya pahala dari zikir niku dikalikan sejumlah makhluknya Allah. Makhluk Allah berupa manusia saja niku jumlahnya 7 miliar. Belum itu burung-burung, belum itu unta, belum kebo, belum sapi. Belum yang lainnya, belum lagi kuman, belum lagi yang di atas, belum lagi yang di langit atau di dalam bumi yang kita tidak tahu. Minta dikalikan sejumlah makhluknya Allah. Adada khalqi wa ridha nafsi, dan sejumlah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Wa zinata arsy, minta lagi ditambah supaya diberi pahala seberat ars. Wa midada kalimati, dan supaya diberi pahala sejumlah tinta penulis ilmu, yaitu lautan. Jadi pahala laut sak donya, jumlah ditambahi aras, ditambahi rahmat Allah, ditambahi sejumlah makhluk diberikan kepada orang itu satu kali baca. Kok kedap-kedip sampean? Satu kali baca diberikan pada. Oh eman, makanya panjenengan jangan terburu-buru mengklaim orang wong iki gak seneng zikir kalau kemudian setelah sholat zikirnya sebentar. Bisa jadi dia sudah mengamalkan zikir ini. Bu, pun apal nggih? Dereng ngene enten teng gedhek beto apel 3 kilo. Enten sing beto apel berarti sampean nggawa liyane apukat 3 kilo. Nek sampean nggawa jambu mungkin tulisannya rada elek nggih. Guyonan kula niku mboten seneng ngaji tegang-tegang. Wong wis akeh pikiran, pengajian kereng-kereng, tambah umatnya stres. Itu dilakukan. Nun sewu, kalau itu panjenengan miliki sumber-sumber pahala yang besar itu, suatu saat sampean butuh menyelesaikan masalah, butuh mencapai harapan, itu bisa jadi wasilah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, 3 orang yang masuk goa itu bisa selesai urusan mereka, bisa keluar dari goa dengan wasilah amal semua. Lah panjenengan lek kerepotan amal apa iki rek ngene iku mawon digunakan, maka pahala sampean langsung banyak, bisa diwasilahi. Perkara sampean iso dadi gampang beres. Mangkane kula niku ujian kabeh sak jam setengah, kula 14 menit. Ujian mlebu sidang kabeh oleh napa niku BPH bermenit berpuluh-puluh menit, kula
begitu mlebu dibuka kakae langsung dikongkon longgo-longgo mbek ngombe-ngombe. Kenapa? Karena anak saya yang kedua dan oleh yang bagian ngetes di BPH itu yang dibuka kok ya pas kakak, kok bukan riwayat akademis, kok ya pas kakak. Begitu dibuka kakak, anak saya kedua, Masya Allah tabarakallah, hari besok ini khatam 30 juz, jenengan dongaaken barokah ilmunya. Anak saya yang kedua itu namanya Ahmad Dahlan Al Khair. Begitu melihat loh jenenge Ahmad Dahlan, sesama penguji mengatakan iki gak perlu diuji Pak, iki wonge dhewe wis jelas sih. Wong anake jenenge Ahmad Dahlan. Pun Pak monggo Pak nginem-nginem nggih ben pantes mboten langsung medal. Nakoni wong model ngene iki tambah kualat. Enggak, ndak ada yang ruwet Pak. Kalau panjenengan tahu caranya, dan itu namanya fitur. Solusi-solusi langit itu disediakan banyak. Fitur itu boleh digunakan, boleh tidak. Contoh misalnya, sampean sepeda motor, fiturnya ingin sampean ke kiri ke kanan pakai apa? Sign atau rating jadi wong gedek ya. Tapi monggo sampean ngeten lah ansal ya. Utawa sampean gadek ngene, gadek ngeriting langsung menggok nggih ansal, meskipun risiko ditobrok wong ya. Misalnya sampean wis bapak aku gadek ngeriting harus pokok menggok kate lapo. Ya wis kamu. Tapi lek mau menggunakan itu boleh digunakan. Sama juga HP, nek enten tiyang sanjang, aku HP iki pentingnya pokok kena tak gawe telepon. Padahal di situ bisa ngedit foto, bisa ngedit video, HP-nya canggih. Nggak digunakan WA-nya, nggak digunakan Instagram-nya. Ya nggak apa-apa, sapa sing nyeneni wong HP ini. Tapi kalau digunakan fitur-fitur dari ajaran Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran, dari hadis, panjenengan itu punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya karena kelengkapan fitur itu ada pada diri panjenengan, urip sampean itu santai, sekarang hihi urusan duit beres, urusan karir beres, padahal wes hihi karuat-ruat. Halo? Gak ruwet karena apa? Wallahu yad'u ila darissalam. Normalnya manusia menurut Al-Qur'an mestinya mereka itu hanya mengarah ke negeri keselamatan. Negeri keselamatan, gak ono ruwet. Pak katanya jalan ke surga itu berliku dan menanjak. Iya, itu urusannya berkaitan dengan nafsu. Yang sulit itu mengalahkan hawa nafsu. Tapi rasa hidupnya umat Islam, umat mukmin itu harus enak. Gak kakean masalah ngono koyo wong gedhek ngono rawat diantar ya apa? Ya apa? Fitur ya. Wattiba'u sunnah. Sunnah-sunnah seperti itu monggo dijalani. Supaya jadi solusi langit. Duit ilang ae gopo. Ono carane duit balik iku. Halo? Lho. Dereng nate semerep sampean. Hadis riwayat Imam Nasai, dereng nate semerep. Lho, ya napa panjenengan? Kula tas kula ilang tak dongani. Makanya hadis Al-Qur'an ini diterima sebagai kepastian, jangan diterima sebagai kemungkinan. Ya bae mungkin balik lho. Iki jenenge kemungkinan. Kalau Rasulullah mengatakan siapa yang berdoa Allahumma ujurni fi musibati wa khlufli khairan minha, barang siapa yang kehilangan sesuatu lalu dia berdoa seperti itu maka Allah berikan ganti yang lebih baik. Itu jangan berpikir semoga-moga bae mungkin diganti utawa iso balik. Jangan berpikir mungkin, wong hadis Rasulullah kok mungkin, berarti iman sampean setengah. Yang mengatakan Rasulullah nggak mungkin bohong. Kalau saya berdoa seperti ini mesti balik ngono lho. Halo? Enggak mesti balik, dompet kari kan itu balik. Pokoknya diterima hadis dan Al-Qur'an itu sebagai keyakinan, bukan kemungkinan. Nah, kelemahan itu kemungkinan. Ibarat duwe fitur sign apa rating akinin entek. Gak murup. Halo? Wah, HP ini canggih, baterai ini entek. Luzumul jamaah wa tiba'u sunnah wa imaratul masajid. Ketiga, ingin mukmin muslim ini sukses berjaya, memakmurkan masjid. Masjid niku didamel makmur. Ya napa carane masjid niku iso semarak. Nek perlu
Salat subuh disangoni. Kaya ndek Gresik niku, nggih. Salat subuh disangoni 20.000. Muare cilik-cilik seneng melok merono. Baba pertama karena sangu. Malah enten tiyang sing wani nyicil sepeda jagakno sangu niku wis pokoke ben subuh nang masjid. Bareng suwene diinggati kan titik wong wis tetep nduk masjid. Wis muga-muga ae nek kene kok akeh wong sugih nggih ya. Amin ya rabbal alamin. Wa imaratul masajid, terutama anak-anak generasi penerus. Pun diseneni arek cilik-cilik. Kita butuh kader, tapi arek cilik-cilik nang masjid diobrak-obrak akhirnya sapa pos. Nek sapa pos kok diulangi 41 domino. Iku lho anake sapa nduk kono, bapakne nang masjid anake nduk kono. Lah wong kancane ono di masjid arek cilik-cilik diobrak. Wa imaratul masajid. Ayo disemarakan lagi masjid. Nggih bener Pak, sampean pengajian enten sarapan niku wis bener. Nek perlu nggih enten door prize mboten napa-napa. Sayur. Karena waktu tinggal sedikit. Luzumul jamaah wa tiba'us sunnah wa imaratul masajid wa qiraatul Qur'an. Nah, baca Al-Qur'an. Umat Islam diwanti-wanti oleh Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Ayo lo temen lo ya, ojo sampai dirimu, rumahmu itu berubah jadi kuburan. Kuburan itu isinya orang mati. Jadi oma dinggani turu. Atau orangnya sendiri mati, karena manusia itu isinya kuburan loh. Perutnya manusia ini kuburan. Pindang dikubur teng mriku, ayam dikubur teng mriku. Nek iwake daging sapi dikubur teng mriku. Kalau tidak dibacakan Al-Qur'an, nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an, maka cahayailah rumahmu, cahayai dirimu dengan membaca Al-Qur'an. Kalau tidak ada bacaan Al-Quran baik di dirinya maupun di rumahnya, itu berarti yang saya sampaikan tadi ibarat HP gak ono baterai ini. Mau pakai fitur apapun yang gak bisa wong gak ono baterai ini. Niku basic, berarti Quran ini penguat baterai. Baca Al-Quran. Kalau tidak rumah akan berubah jadi kuburan. Wong tak berubah tadi kuburan. Kuburannya kedeling, kan tempe di kubur nduk kono ya. Bu, makanya dibacakan Al-Quran. Mpun nuruti meniai wis. Kata Rasulullah, amal yang paling baik itu atwamuha wa ingkola. Sementing terus menerus walaupun sedikit. Masih telung ayat bendino. Jangan kalau Ramadan diwaca di khatamno bolak-balik, mari Ramadan meneai lalu ada hari tanpa Quran. Akhir seminggu mboten jempok Quran, saulan mboten jempok Quran. Ngerti-ngerti, lho wis Ramadan rek, berarti setahun gak maca Quran, ya kuburan. Kata Rasulullah, oma masih api, gede, mega tidak dibacakan Quran, itu kuburan. Apa maneh wis omahe elek, gak diwacakno Quran itu jenenge kuburan legrek. Wonge ayu glowing ini kenapa? Kinclong alias kileng-kileng. Tangane putih, gak diwacana Quran, iku kuburan, iku mayit iku. Wis elek gak tau maca Quran, iku tambah mayit elek niku. Baca Quran. Itu penyebab penyebab diri, keluarga, kaum, kampung itu menyala. Apalagi kalau panjenengan di setiap rumah panjenengan ada penghafal Qur'annya, wah hebat. Tapi juga kalau dereng purun, nek ngono sampean ae. Tapi kalau angel mboten napa-napa, sing penting kan man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Mbok ternyata mencoba mengamalkan seumur hidup apal juz 30 tok, oleh Allah sudah dicatat sebagai penghafal Quran karena sampean wis niat. Terakhir wajihadu fi sabilillah, dan kekuatan umat Islam itu kejayaannya memang tidak bisa lepas dari
jihadu fi sabilillah. Dan jihad itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Nek kula panjenengan saya umpama sakniki urip nduk Palestina, nggih kudu panggul senjata perang, Pak. Tapi kalau kita hari ini berada di Indonesia, di mana Indonesia bukan negeri dalam keadaan perang, tidak boleh menciptakan perang di negeri yang aman. Terus sampean madak-madak kok nduk Uighur umat Islam diserang, berarti ndek kene wong-wong diserang pisan ae. Lho mboten asal. Itu kafirnya kafir zimmi. Pak, tapi kalau mereka besar nanti nyerang kita, itu urusan yang berbeda. Makanya panjenengan tetap kudu latihan. Sampai pada level kharidil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna wa isbiruna yaglibu mi'ataini. Sampai anak-anak muda itu pada level umpama tarunga siji wani mun 10. Makanya anak-anak muda itu kudu kualitas Kopassus. Lanang remaja masjid tangannya empuk, kanok catune belas, melaku heyak-heyak, sih pemuda capopo ya. Tapi kalau di negeri yang aman, maka berjuang atau berjihad kita sesuai pos kemampuan kapasitas masing-masing. Kalau bisa semakin cerdik, semakin tinggi ilmu, harus menguntungkan lebih banyak lagi Islam. Seperti para ulama tempo, para wali zaman dulu, demi untuk perjuangan Islam, fokus Maulana Ishaq belajar ilmu kedokteran sehingga bisa menyelesaikan kasus wabah di Banyuwangi. Oleh Menak Sembuyu dinikahkan dengan putrinya bernama Dewi Sekar Dadu. Setelah jadi menantunya raja, dakwah bebas. Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik melihat Mojokerto, peperangan antara Briwirabumi dengan Wikramawardhana, Majapahit Barat dengan Majapahit Timur, rusak lahan pertanian, disumbang dengan beras dari Gresik Leran, karena beliau berhasil membendung sungai Bengawan Solo, dibendung sekian untuk dijadikan lahan sawah, sukses mencetak sawah, bisa nyumbang beras. Oleh Brawijaya V diberi gelar Wong Agung. Setelah diberi gelar Wong Agung, bisa bebas berdakwah. Sakarepe wis. Siapa lagi dengan ilmunya bisa menyumbangkan dakwah agama? Termasuk Sunan Giri, termasuk Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ahli politik. Anak dari Brawijaya V diletakkan di pesisir-pesisir utara menjadi adipati-adipati supaya nggak royoan. Dia yang menata, beliau yang menata. Beliau sendiri di samping ahli politik juga ahli seni. Itu animasi pertama yang menciptakan beliau berupa wayang. Sehingga orang-orang itu masuk Islam secara senang hati. Mergo napa? Ndelok wayang pas wete asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu disebut jimat kalimo sodo. Dan jimat kalimo sodo itu tidak pernah diungkap sampai kisah wayang yang sangat panjang itu diungkap terakhir. Begitu wayang jange kisah ditutup, Sunan Kalijaga wis arep menutup kisah wayang itu, baru jimat kalimo sodo itu dibuka. Di mana nduk gelungane Yudhistira. Nduk gelungane Yudhistira. Jadi Yudhistira niku simbole syahadat. Nek Bima niku simbole salat. Mangkane kukune Panca Naka. Panca niku 5. Panca Naka. Nek Nakula niku Arjuna niku poso. Mangkane disebut lanange jagat tapi kelemak. Nek perang tetap menangan. Sawangane kelemak. Nakula niku zakat, Sadewa niku haji. Niku diserupakan ngoten niku wong saweneng mlebu Islam. Terakhir dibuka jimat kalimo sodo nduk gelungane Yudhistira, terus disampaikan jadi jimat kalimo sodo iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para penonton, loh berarti awak dhewe lah ya Islam wisan. Tapi mereka dengan senang hati dapat hiburan lan oleh sarapan. Nah, karena sarapan pun siap nggih, pengajiane dimareni. Hadirin, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami, pembicara yang bijak berhentinya pada waktu yang tepat. Ini pun tepat, ini pun sudah boleh kita sholat isyraq.
Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan lebih mulia, lebih barokah, dan semoga Allah pilihkan kita takdir yang baik-baik. Saya akhiri, billahi fisabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi. Mati, Pak. Demikian tadi kajian akad pagi yang disampaikan oleh Ustaz Khairi. Yang bisa kita simpulkan solusi langit, ada 5 hal yang dilakukan Rasulullah agar Islam berjaya. Yang pertama yakni melazimkan sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua menegakkan sunnah. Yang ketiga memakmurkan masjid. Yang keempat membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmunya dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup kajian akad pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya akhiri. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kajian akad pagi kali ini bisa dilihat di YouTube-nya Masjid Baitul Mughafar. Terima kasih.